Halo semuanya, hari ini kita bakal ngebongkar salah satu mitos paling gede di dunia perkontenan, keyakinan kalau jadi viral itu adalah segalanya. Ya kan? Banyak banget kreator yang mati-matian ngejar jutaan views, tapi emangnya itu yang beneran penting? Yuk, kita bedah sama-sama. Oke, kita langsung mulai dengan pernyataan yang jujur aja agak nonjok ya. Sumber kita ini bilang kalau konten viral itu seringkali gagal total alias zong kalau ngomongin soal duit. Mungkin kedengarannya aneh, tapi justru inilah inti dari obrolan kita kali ini. Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Ambisi buat lihat konten kita meledak, dapat jutaan penayangan, notifikasi di HP nggak berhenti-berhenti bunyi. Ini tuh kayak impian utama hampir setiap kreator di luar sana. Nah, coba deh lihat visual di slide ini. Ini ngejelasin semuanya. Kita lihat ya, metrik kayak penayangan sama suka itu, meroket. Kelihatannya sukses besar kan? Rasanya kayak kita udah di puncak dunia. Tapi, coba deh lirik sedikit ke bar penjualan itu. Jomplang banget kan? Nah, inilah yang disebut ilusi kesuksesan. Ini nih pertanyaan kuncinya. Setelah semua euforia viral itu reda, terus apa? Apa yang tersisa? Kenyataannya, seringkali cukup mengecewakan. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Disinilah masalah sebenarnya mulai kerasa. Semua perhatian yang kita dapetin dari konten viral itu ternyata nggak serta-merta jadi hasil bisnis yang nyata. Banyak kreator akhirnya cuma bisa garuk-garuk kepala dan nanya, loh kok gini, salahnya di mana ya? Nah, ini dia istilah zonk yang tadi kita bahas. Semua energi, semua waktu yang udah kita curahin buat jadi viral, pada akhirnya kerasa sia-sia. Rasanya tuh kayak dapet tepuk tangan meriah banget di panggung, tapi pas turun panggung dan pulang ke rumah, kantong kita kosong melompong. Jadi, ini dia poin paling krusial yang harus kita semua ingat. Persamaan di slide ini simpel banget, tapi dalam maknanya. Viralitas itu tidak sama dengan konversi. Punya jutaan penonton itu bukan jaminan otomatis punya banyak pembeli. Oke, jadi kita udah sepakat ya, kalau viral doang itu nggak cukup. Sekarang yuk kita gali lebih dalam lagi, kenapa sih jutaan penayangan itu seringkali gagal jadi duit? Ternyata ada beberapa elemen kunci yang hilang dari teka-teki ini. Slide ini benar-benar ngegambarin perbedaannya dengan jelas. Coba lihat deh. Konten viral itu biasanya nyasar ke audiens yang luas banget, siapa aja. Nah, beda sama konten yang emang dirancang buat jualan, itu fokusnya ke audiens yang lebih spesifik, atau yang biasa kita sebut niche. Hasilnya, penayangannya mungkin nggak akan seheboh konten viral, tapi penjualannya jauh lebih tinggi. Kenapa? Ya karena pesannya nyampe ke orang yang tepat. Menurut sumber kami, ini dia 3 biang keladinya. Konten viral itu seringnya nggak punya tujuan jualan yang jelas, nggak punya strategi buat closing atau nutup penjualan, dan yang paling penting, nggak punya yang namanya funnel. Jadi, funnel itu apa sih? Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak peta jalan yang kamu desain khusus buat audiens kamu. Isinya tuh selangkaian langkah yang nuntun seseorang dari yang awalnya cuma nonton, terus jadi tertarik, sampai akhirnya mantep buat jadi pelanggan. Tanpa peta ini, penonton kamu ya cuma bakal mampir, lihat-lihat, terus pergi deh, bingung mau kemana lagi. Oke, cukup ya kita ngomongin masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian terbaiknya, solusinya. Gimana sih caranya kita bisa ngebangun konten yang nggak cuma nyari perhatian, tapi juga benar-benar ngasilin penjualan? Kelihatan kan polanya? Ini tuh langsung menjawab 3 masalah yang tadi kita identifikasi. Pertama, setiap konten yang kita buat harus punya tujuan penjualan. Kedua, kita harus tahu gimana cara ngubah minat jadi transaksi. Dan yang ketiga, kita harus bangun jalur yang jelas buat audiens kita biar mereka nggak tersesat. Nah, ini dia perubahan pola pikir yang paling mendasar. Berhenti mendefinisikan kemenangan itu dari jumlah views. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika konten kita berhasil mendorong sebuah transaksi, sekecil apapun itu. Jadi, yuk kita tarik kesimpulan utamanya. Udah saatnya kita sebagai kreator berhenti terobsesi sama metrik kesombongan kayak likes dan views. Yuk kita mulai fokus sama apa yang benar-benar bisa ngebangun bisnis yang berkelanjutan. Wah, saya rasa kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Jauh lebih baik punya audiens yang lebih kecil tapi mau beli daripada punya jutaan penonton yang datang dan pergi gitu aja tanpa ninggalin apa-apa selain angka di layar. Dan saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Coba deh, lihat lagi konten-konten kalian. Apakah kalian ngebangunnya buat dapat tepuk tangan sesaat? Atau kalian lagi ngebangun fondasi buat bisnis yang kuat? Jawabannya bakal nentuin strategi kalian ke depan.